di kolostominya dan mengganti kantongnya ini. Ya Bapak, hari ini saya akan mengganti kantong kolostomi Bapak ya, ini sudah penuh ya. Terakhir diganti jam berapa Pak? Sampaikan ya, harus ditanya. Oh jam segini ya nggak apa-apa. Maaf ya Mbak, saya lagi kurang enak badan, biasanya dia akan karena kalau di hari kan lebih banyak diganti, kalau lebih sering mengganti. Nggak apa-apa Pak, ini Bapak bawa kantong sendiri atau mau pakai kantong dari kami Pak? Ya. Misalnya bawa kantong sendiri ada disiapin pakai kantong jadi. Tapi kalau nggak ada yang di kami adanya transparan gini nggak apa-apa Pak. Nanti mungkin akan terlihat ya. Oh nggak apa-apa misalnya. Ya udah kita siapin dulu biar nanti lebih mudah ambilnya. Ya. Kita siapkan, kita siapin dulu. Ya teman-teman. Prinsipnya tetap kalau kayak gini otomatis steril ya. Ini kantong kolostominya yang baru, teman-teman mau taruh di sini juga nggak apa-apa, di luar juga nggak apa-apa. Yang penting udah kebuka posisinya. Kemudian kita siapin kasa, ini juga nggak ada pinset, ini aku lupa bilang pinsetnya, nanti saya pakai handscoon steril aja ya. Ini kita siapin beberapa yang mau buat masukin. Kemudian kita bengkok, ini tak pinjam dulu ya. Tak taruh sini dulu. Ini siapa CL untuk peralatan bukanya. Kemudian perok pengalas. Plaster nggak perlu. Terus oh ya, handscoon steril. Untuk merawatnya ya Bapak ya, nanti kalau Bapak ada yang tidak nyaman disampaikan. Saya mulai, Bapak posisinya tiduran saja ya Pak ya, atau kalau sambil duduk agak susah nanti masang kantongnya. Pas saya tiduran, semi forward juga boleh, yang penting lukanya kelihatan jelas ya. Nggak usah khawatir ya Pak, tenang saja, jangan punya pikiran apa-apa. Kalau misalnya ini baru hari pertama dia mau perawatan kolostomi, keluarganya diajak, karena nanti di rumah kan harus ikut ganti. Alatnya dijelaskan apa saja yang harus ada di rumah ya. Yang jelas harus ada handscoon yang steril. Ajarin juga misalnya kalau misalnya keluarganya keterbatasan biaya, berarti sediain satu toples besar ya, diformalin tablet ya, kemudian beli kasat gulung, diguntingin dulu, kasat gulungnya sudah dilipat-lipat kayak gini, masukin ke toplesnya, kasih formalin, tutup, itu udah steril kayak gitu ya. Itu sterilisasi dengan cara kimia. Kemudian handscoonnya juga sama, satu toples di handscoon kayak gini, masukin semua ke dalam toplesnya, kasih formalin, itu handscoonnya juga sudah bersih. Pas ngambil, pastikan ngambilnya sama beli apa capitan apa gitu yang juga udah steril, jadi ngambilnya jangan pakai tangan kayak gini, udah cuci tangan posisinya aja ya. Kalau kamu mau ngajarin orang di daerah, kalau misalnya praktek komunitas, cara mensterilkan alat itu dengan cara seperti itu. Kalau alat-alat kayak gini nggak bisa, alat-alat kayak gini harus dicuci bersih, habis itu kasih alkohol aja ya, kayak pinset dan sebagainya, masukin ke dalam baskom stainless, alatnya taruh situ, kasih alkohol sedikit, kemudian dibakar, itu juga sudah bisa mensterilkan. Sebenarnya kalau mau perfect bengkoknya ada dua, satu buat pinset atau peralatannya sudah tidak dipakai, satunya buat kasak yang kotor. Ini kita taruh di bawah lukanya pasien, yang khawatirnya nanti hooknya kemana-mana. Ini kita taruh. Ini kan binding yang paling dari atas ya, aslinya kan dari sebelah sana ya teman-teman ya. Biar kalian kelihatan aja. Oke. Nah ini kita tekan dulu perutnya sedikit, siapa tahu masih ada sisa-sisa perutnya di sekitaran sini ya. Pelan-pelan aja, saya tekan ya Pak ya, biar keluar semua. Ini perutnya udah, saya siapkan alat-alatnya Pak. Oke, kemudian kita mulai pakai handscoon yang steril. Harusnya ada perentang ya, tapi ini kalau nggak ada kita pakai handscoon steril. Kita double aja. Oke,
buat buang. Tapi kalau nggak ada ya kita taruh di bengkok. Ya, taruh di bengkok. Kemudian kita mulai lihat sekitarannya. Kalau misalnya ada iritasi, ya kita bersihin dulu iritasinya. Ini ambil kasa, pakai pinset sebenarnya teman-teman ya. Ini karena nggak ada pinset, kita bersihin. 1 kali memutar terus buang. Bengkok saya mana itu? Ini ya, putar 1 kali, ya buang aja yang mana kasa. Kalau memang kasar pasiennya infeksi. Kemudian sisa-sisa pupnya juga kita bersihin yang dalam. Oke, bersihin lagi terus sampai benar-benar bersih. Ya, jadi nggak ada ketentuan harus berapa kasa, nggak ada. Tapi seperlunya pasien benar-benar bersih. Oke, 1 kali sama. Kalau sudah keringkan sekitarannya, pastikan sudah kering. Kalau memang pasien ada salep atau apa yang harus dipasang, kasih salepnya atau obat tertentu misalnya ya, yang harus dioleskan. Kalau sudah, kita buat melingkar kasarnya. Pastikan yang serawut-serawutnya ini dia tertutup. Kemudian kita lingkarkan ke sininya pasien. Oke, kalau sudah kita pasang sih yang baru ini. Ini kalau nanti buat latihan kalian, itu pakai yang ini aja ya. Ini pastikan menutup, jangan nutup ininya loh ya, jangan nutup lubangnya ya, tapi nutup ininya aja. Terus kita pasang. Ini kan ada remnya juga teman-teman, kotak nih, jadi akan nempel. Ya, kalau udah dipakai jadinya nggak terlalu nempel. Ya, sudah selesai Bapak, gimana rasanya Pak? Ya, ini saya bandingkan kalau dia nggak pakai kasa dan kalau pakai kasa. Sambil bereskan alat, ada yang terasa kurang nyaman? Oke, misalnya pas